عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-20 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita semua di dalam mendatangi majlis dari majalisul ilmi, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semua, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi yang saya ringkas dari risalah Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan poin yang keempat
dari pasal yang kedua di bab yang kedua. Masih terkait dengan al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi. Faktor-faktor penunjang di dalam menuntut ilmu. Silakan dibaca. Rabi'an mulazamatul ulama'i. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah, rabi'an mulazamatul ulama. Yajibu ala talibil ilmi ay yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahlil ilmi wa yasta'ina bima katabu fi kutubihim. لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق ولا يقال إنه لا يدرك العلم إلا بتلقي من المشائخ فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا ولهذا يقال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه فالطريقة المثلى لتلقي العلم هو أن يتلقى العلم على المشائخ وأنصح طالب العلم أيضا ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة ويختلفون في آرائهم أيضا فيجعل له عالما يتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا أي يتلقى العلم في فن واحد من شيخ واحد وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فيلتزم معه لأن الطالب إذا تلقى علم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا في رأيهم فماذا يكون موقفه وهو طالب يكون موقفه الحيرة والشك لكن التزامه بعالم في فن معين فهذا يؤدي إلى راحته. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Di antara faktor penunjang di dalam menuntut ilmu, dan ini poin yang sangat penting. Yang keempat, kata penulis, mulazamatul ulama, senantiasa melazimi para ulama. yakni talaqi ilmu di majlis-majlis para ulama. Ya. Ini di antara hal yang sangat penting yang hendaknya difahami dan diamalkan oleh seorang penuntut ilmu. Berusaha untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Ya, talaqi ilmu di majlis-majlis ilmu. Menghadiri majlis-majlis ilmu secara langsung. Kata penulis, yajib ala talibil ilmi an yasta'ina billahi azza wa jal thumma bi ahli ilmi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu, ya ketika dia berusaha untuk mencari ilmu, ketika seseorang berusaha untuk talabul ilmi, yang pertama dia lakukan adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang muslim, seorang muslimah ketika dia berjalan ke majlis-majlis ilmu, yang pertama kali dia lakukan adalah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka tidak boleh lepas kehidupan orang-orang beriman dari talabul ma'unah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ilmu itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala
Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, aku berusaha merenungi doa apa yang merupakan doa terbaik di dalam nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata aku dapatkan bahwasannya doa yang terbaik adalah doa talabul ma'unah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa terbaik seorang hamba. Ya. Karena seseorang tidak mungkin berjalan di atas kebaikan dan tidak mungkin seseorang mampu istiqamah di atas jalan kebaikan kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, aku dapatkan ya bahwasanya doa terbaik yang terucap dari lisan-lisan seorang hamba adalah talabul ma'unati minallahi azza wa jalla. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa tersebut aku dapatkan di dalam Fatihatul Kitab, di dalam surat Al-Fatihah. Ini di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fatihatul Kitab sebagai satu di antara rukun-rukun salat seorang hamba. Agar seorang hamba tidak pernah lepas dari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini doa yang senantiasa kita baca setiap hari. Ya. Minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam, yang menunjukkan bahwasanya hajat seorang hamba terhadap taufik dan pertolongan Allah lebih besar daripada hajat-hajat yang lainnya. Lebih besar daripada hajat kita terhadap makanan. Lebih besar daripada hajat kita terhadap minuman. Ya. Karena seorang hamba kalau seandainya terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cenderung kepada syahwat dan hawa nafsunya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan taufik kepada seorang hamba, maka tidak mungkin hamba tersebut mampu berjalan di atas jalan kebaikan. Maka hal yang wajib pertama kali kita lakukan ketika kita berusaha untuk berjalan di atas jalan-jalan ilmu adalah al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing di atas jalan kebaikan dan minta diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena berapa banyak orang yang diberikan ilmu tapi ilmunya enggak bermanfaat. Ya, secara teori kita faham, kita tahu, namun secara pengamalan belum tentu kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Maka butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba adalah isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma bi ahli ilmi. Kemudian kata penulis, kita juga butuh bantuan para ulama, ya, di dalam menuntut ilmu, ya, di dalam mempelajari ilmu. Ya, maka kita datang ke majelis-majelis guru-guru kita yang mengajarkan ilmu, ya, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yasta'ina bima katabu fi kutubihim. Kemudian kita juga, ya, berusaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dengan bantuan kitab-kitab para ulama kita. Membaca tulisan-tulisan mereka. Ya, selain kita mendatangi majelis-majelis ilmu, menyimak kajian-kajian ilmu, kita sempurnakan rihlah ilmiah kita dengan membaca. Ya, dan sangat disayangkan jemaah yang Allah muliakan, ya, budaya membaca di tengah kita itu sangat lemah.
Ya. Kita sadar atau kita nggak sadar, ya. Kalau seandainya kita jujur, maka kita dapatkan bahwasannya budaya baca kita itu sangat apa? Sangat lemah. Ya. Hatta satu lembar belum tentu kita baca kitab-kitab para ulama. Apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman penuh dengan godaan. Ya. Di mana terkadang waktu kita lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Daripada kita tersibukkan dengan membaca kitab-kitab para ulama, waktu kita seringkali kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti media sosial dan yang lainnya. Ya. Kita akui atau tidak, kita sadar atau tidak, memang seperti itu kondisinya. Ya. Sudah semangat kita membaca ya sangat lemah. Ya. Ditambah lagi banyak hal-hal yang memalingkan kita dari hal-hal yang bermanfaat. Ya, maka sekali lagi seorang muslim, seorang muslimah, seorang talibul ilmi secara khusus ya di hari-hari ini butuh mujahadatun nafsi. Berjihad melawan hawa nafsunya. Ya, kalau seandainya waktu-waktu yang kita gunakan, yang kita habiskan ya untuk bermain media sosial, kita gunakan untuk membaca kitab-kitab para ulama, maka berapa banyak faedah yang kita dapatkan? Ya. Berapa banyak faedah yang bisa kita ambil. Maka seorang talibul ilmi harus berusaha ya untuk meluangkan waktunya. Ya, jangan tunggu waktu luang. Tapi kita yang meluangkan waktu kita untuk membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Kita berusaha untuk ya istiqamah di dalam membaca kitab-kitab para ulama, karena ini jalannya ilmu. Ya, dengan cara membaca. Kata penulis, li'anna liqtisara ala mujarradil qiraati wal mutala'ati yahtaju ila waqtin tawilin. Kita berusaha untuk menggabungkan antara mentelaah kitab, membaca kitab-kitab para ulama dengan hadir langsung di majlis-majlis ilmu. Dengan duduk langsung di majlis-majlis ilmu. Ini metode yang terbaik. Menggabungkan antara dua kebaikan. Ya. Tidak cukup kita hanya dengan sebatas membaca kitab-kitab para ulama. Tidak cukup kita hanya dengan sebatas ya membuka buku-buku para ulama tanpa kita datang langsung ke majelis ilmu. Kata penulis, karena sebatas membaca, sebatas mentelaah, itu butuh waktu yang panjang. Ya. Untuk sampai pada pemahaman yang baik. Ya, kalau kita hanya mengandalkan bacaan, ya, kita belajar secara otodidak sendiri, hanya sebatas membaca sendiri, maka butuh waktu yang sangat panjang. Ya. Bi khilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yashrahu lahu wa yuniru lahu tariq. Berbeda dengan orang yang bermajlis di hadapan seorang alim, ya, yang menjelaskan ya masail, yang menjelaskan ya poin-poin yang penting dari pembahasan yang dibahas, ya, maka akan lebih mempercepat seseorang untuk mendapatkan faidah-faidah ilmu. Ya. Maka hukum asal seseorang belajar dengan cara talaqi al-ilmi. Ya, ini hukum asal. Seseorang belajar dengan cara talaqi. Apa itu talaqi? Talaqi ilmu artinya duduk bersimpu di majelis-majelis ilmu. Ya. Kemudian kita sempurnakan talaqi kita dengan banyak membaca. Ya. Terkadang talaqi kita malas. Ya, terkadang baca juga lebih malas. Ya. Akhirnya kita tidak pernah mendapatkan ya, ilmu yang maksimal. Ya. Terkadang ya ini seseorang ya untuk bisa datang ke majelis ilmu itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya. Yang sulit adalah istiqamah untuk senantiasa melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Maka seorang muslim, seorang muslimah hadirkan keutamaan-keutamaan datang ke majelis ilmu. Ya, agar semangat kita
ya tetap ada untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, hadirkan bahwasanya datang ke majelis ilmu adalah wasilah yang mengantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Namun terkadang pengetahuan kita tentang hadis ini terkadang seringkali kalah dengan perkara-perkara duniawi. Padahal kita tahu bahwasanya melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu adalah di antara wasilah yang akan memudahkan langkah seseorang untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Insya Allah kita semua pernah mendengarnya, bahkan sering mendengarnya. Namun seringkali ketika kita dihadapkan dengan majelis-majelis ilmu, kita lebih memilih hal-hal yang lain dari perkara duniawiyah. Padahal mungkin bisa kita akhirkan setelah kita datang ke majelis-majelis ilmu. Maka butuh mujahadah, butuh kejujuran, butuh kekuatan himmah bagi seorang talibul ilmi untuk istiqamah berjalan di atas jalan-jalan ilmu. Kata penulis, wala yuqal, dan tidak dikatakan innahu la yudrikul ilma illa bitalaqi minal masyayikh. Kita tidak mengatakan bahwasanya ilmu hanya didapatkan dengan cara talaqi di hadapan masyayikh. Kita tidak mengatakan bahwasanya ilmu hanya didapatkan dengan cara duduk di majelis-majelis ilmu. Tidak. Faqad yudrikul insanu bil qiraati wal mutala'ah. Terkadang seseorang dapat faedah ilmu dengan cara membaca, dengan cara mentelaah kitab. Naam, dapat faedah ilmu. Lakinnal ghalib annahu idza ma akabba ikbaban taman lailan wa naharan wa ruziqal fahmu atau wa ruziqa al fahma fa innahu qad yukhti'u katsiran. Namun ghalibnya, kebanyakannya, pada umumnya, kalau seseorang hanya bertumpu dengan membaca kitab, kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu, meninggalkan talaqi ilmu dari para ulama, maka ghalibnya dia akan banyak salahnya. Dia akan banyak kelirunya. Kalau seseorang di dalam talaqi ilmu, di dalam menuntut ilmu, hanya sebatas mengandalkan pemahamannya, apalagi dia baru di atas jalan ilmu. Orang-orang yang baru menuntut ilmu, kemudian tersibukkan hanya sebatas membaca buku, tanpa merujuk kepada ahli ilmu, tanpa duduk di majelis-majelis ilmu, maka ghalibnya kesalahannya lebih banyak daripada tepatnya. Dan para ulama kita mengatakan bahwasannya terkadang su'ul fahmi akhtaru minal jahli. Terkadang orang yang salah faham itu lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Orang yang salah, orang yang keliru dalam memahami sesuatu, terkadang lebih berbahaya, lebih bermudarat daripada orang yang nggak tahu sama sekali. Apa alasannya jamaah? Karena orang yang salah faham, dia mengira dirinya apa? Dirinya tahu. Dia mengira dirinya faham. Padahal pemahamannya nggak benar. Beda dengan orang yang jahil, dia akan sadar kalau dia nggak tahu. Maka orang yang jahil terkadang lebih mudah untuk diberikan nasihat. Kalau dia nggak tahu, karena dia sadar dia nggak tahu. Tapi orang yang salah faham, dia mengira dirinya tahu padahal nggak tahu. Itu namanya jahil murakkab. Namanya jahil murakkab. Makanya kata para ulama, innal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal jahli.
Innal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal jahli. Sesungguhnya ya, orang yang salah memahami dalam sesuatu perkara seringkali lebih berbahaya daripada orang yang enggak tahu. Karena dia rasanya tahu. Ya, dia ngerasa apa dia paham. Ya, padahal pemahamannya enggak benar. Ya, maka lebih sulit untuk diberikan masukan. Lebih sulit untuk diberikan nasihat, dan ini real dalam kehidupan. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, hukum asal ya seseorang belajar dengan cara bertalaqi, dan ini sunnah para ulama dari zaman ke zaman. Ya. Ketika mereka menuntut ilmu, maka ya mereka berusaha untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Enggak cukup hanya sebatas apa? Membaca. Apalagi yang dia baca hanya sebatas media sosial. Ya, tanpa merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Ya, dan ini fitnah luar biasa. Ya, di hari-hari ini. Kata penulis, walihada yuqal, oleh karenanya dikatakan oleh para ulama kita, man kana daliluhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Man kana daliluhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang penunjuk jalannya hanya sebatas kitab, ya, siapa yang dalilnya, ini penunjuk jalannya hanya sebatas buku, ya, kemudian dia fahami sendiri dengan tanpa merujuk kepada ahli ilmu, fa khata'uhu aktsar min sawabihi, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada yang tepat, daripada yang benar. Ya. Maka membaca kitab penting dalam kehidupan seorang talibul ilmi, betul. Ya. Namun terkadang seringkali antara yang diinginkan oleh penulis kitab dengan apa yang kita fahami terkadang berbeda. Ya. Maka butuh merujuk kepada ahli ilmu yang rasikhina fil ilmi, yang memang kokoh dalam ilmu-ilmu mereka. Ya, jangan hanya mengandalkan pemahaman kita yang sangat minim. Apalagi kita yang memang sadar di awal-awal menuntut ilmu. Maka banyak fitnah. Ya, di dunia dakwah. Terkadang ketika seseorang ya merasa dirinya berilmu, ya, padahal dia baru belajar. Mungkin bahasa Arab belum selesai dia belajar. Ya, tapi berusaha untuk memaksakan diri masuk ke medan dakwah. Maka akhirnya yang dia timbulkan dari kerusakan lebih besar daripada faedah yang dia berikan. Ya. Maka butuh bimbingan para ulama. Enggak cukup kita modal semangat di dalam dakwah, ya, tapi butuh bimbingan para ulama dan butuh kehati-hatian. Ya. Jangan sampai tujuan kita baik, niat kita baik, ingin ya berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, namun bukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, fattariqatul muthla, maka cara yang terbaik litalaqqil ilmi, untuk talaqi ilmu, untuk mencari faidah-faidah ilmu, at-tariqatul muthla, cara yang terbaik adalah an yutalaqqal ilmu 'alal masyayikh. Cara yang terbaik di dalam talaqi ilmu, di dalam menuntut ilmu, ya, dan ini hukum asal seorang talibul ilmi di dalam menuntut ilmu adalah bertalaqi ilmu di hadapan masyayikh, di hadapan ya guru-guru kita. Ini hukum asalnya. Ya. Maka paksakan jiwa kita ya untuk melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Ya. Karena jamaah yang Allah muliakan berbeda antara seseorang yang datang ke majelis-majelis ilmu ya dengan sebatas ya orang yang sebatas mengandalkan wasilah-wasilah yang ada di zaman sekarang. Ya. Sekarang ya wasilah untuk dapat ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus datang ke masjid, bisa ikut apa? Bisa ikut kajian ya di rumah. Tinggal ya buka live streaming. Ya, kita bisa ngaji. Ya. Namun jangan jadikan wasilah semacam ini sebagai asas dalam menuntut ilmu kita. Ya.
yang menjadi asas dalam talabul ilmi adalah melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Kecuali kalau kita ada uzur, mungkin kita sedang sakit atau sedang safar, silahkan manfaatkan ya wasilah tersebut, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita dalam kondisi normal, nggak ada uzur, hukum asalnya datang ke majelis-majelis ilmu karena berbeda keberkahannya. Ya, dari sisi barakatul ilmi berbeda. Ya, orang yang menuntut ilmu tanpa ada mujahadah, tanpa ada perjuangan, berbeda keberkahan ilmu yang dia dapatkan dengan orang yang menuntut ilmu dengan mujahadah, dengan perjuangan. Meskipun secara konten yang disampaikan sama antara yang di masjid dengan yang live streaming, secara konten sama apa tidak? Secara konten sama. Ya, tapi secara keberkahan berbeda. Ya. Orang yang datang ke majelis ilmu melangkahkan kakinya ikhlas karena Allah, maka setiap langkah kaki yang dia langkahkan untuk datang ke majelis ilmu, Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya. Allah jadikan sebagai pengangkat derajatnya. Ya, dan Allah jadikan sebagai wasilah yang memudahkan dia berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi menghormati majelis ilmu, sama apa beda? Berbeda jamaah. Ya. Antara orang yang tinggal duduk di rumahnya live streaming dengan yang datang ke majelis ilmu, dari sisi ta'zim majelis, dari sisi ihtiram majelis berbeda. Ya. Kalau kita belajarnya di rumah sambil nonton live streaming, terkadang banyak hal yang kita lakukan yang menyelisihi majelis-majelis ilmu. Ya. Sambil apa? Sambil selonjoran. Ya. Kadang siapin kopi, kadang ada pisang goreng. Ya, ustadznya lagi ngasih faedah ilmu, dia lagi apa? Ngopi sama makan pisang goreng. Iya. Kan nggak ada yang tahu. Coba di sini di majelis ilmu ada seperti itu, ya kita keluarkan dari majelis. Tapi kalau di rumah, ya sambil ngopi, ya sambil apa? Makan pisang goreng, ya, kadang sambil makan nasi uduk. Habis itu nazalat alaihi sakinah. Ya. Ya habis itu ngantuk, tidur. Ustaznya ditinggalkan. Ya. Ini beda berkahnya. Ya, karena beda ihtiramnya, beda ta'zimnya kepada majelis ilmu. Ya. Maka wasilah-wasilah yang ada hanya sebatas membantu. Kalau kita dalam kondisi memang tidak bisa langsung ke majelis, silahkan gunakan. Ya. Tapi selagi kita bisa datang ke majelis, hukum asalnya seorang talibul ilmi talaqi ilmu di majelis-majelis ilmu. Ya, karena beda. Ya, keberkahannya berbeda. Meskipun secara konten sama yang disampaikan, tapi secara keberkahan yang didapatkan berbeda. Ya. Dan para ulama kita menjelaskan, ya, bahwasannya mendatangi majelis-majelis ilmu, bertalaqi ilmu secara langsung di majelis-majelis ilmu, ya, memiliki faidah yang sangat banyak. Memiliki faidah yang sangat banyak. Saya bacakan di sini, ya, satu faidah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, ya, sebagai tambahan, ya, faidah untuk kita bersama. Kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, al-musyafaha bihuduri durus laha fawaid ukhra ghairu fawaid sama'il ilmi. Kata beliau, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu memiliki beberapa faidah selain faidah mendengarkan ilmu. Ya, kalau sebatas mendengarkan ilmu, baik yang hadir langsung ataupun yang mendengar dari rumah, sama-sama mendengar. Ya, dari sisi faidah sama' al-ilmi. Ya, di hari-hari ini. Ya. Namun orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, faidah yang dia dapatkan bukan hanya faidah sama'ul ilmi, bukan hanya faidah sebatas mendengarkan
ya materi-materi ilmu yang disampaikan. Wala syakka anna sama'al ilmi minal asyrita fi ghayatil faidati wa kathirin naf'i. Ya kata beliau, ketika seseorang mendengar ya kajian dari kaset-kaset rekaman, ya tidak syak, ada faidahnya, ada manfaatnya betul. Ya. Li'annaka tasma' min kalami ahli ilmi rasikhina fihi, karena engkau mendengar nasihat, mendengar ya ilmu dari ucapan para ulama yang kokoh dalam keilmuan mereka. Tidak syak ketika seseorang ya mendengarkan kajian dari kaset, dari rekaman atau live streaming semacam ini, ada faidahnya. Naam, betul, ada manfaatnya. Lakinna hunaka umurun ukhra la tahsul bisama'is syarid. Namun di sana ada perkara-perkara yang lain yang tidak mungkin kita dapatkan kalau hanya sebatas mendengarkan rekaman saja. Ya. Ada faidah-faidah yang lain yang tidak mungkin bisa kita dapatkan melainkan dengan cara datang ke majelis-majelis ilmu. Minha, di antaranya kata beliau, al-julusu ma'a talabatil ilmi fil halaqati wa fil masjid. Di antaranya adalah duduk bareng bersama para penuntut ilmu. Ya, bermajlis bersama saudara-saudara kita di majelis-majelis ilmu, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hanya sebatas mendengar rekaman atau mengandalkan live streaming di hari ini, maka kita nggak dapat faidah ini. Ya, kita nggak bisa bermajlis bersama teman-teman kita, ya, yang insya Allah kita berprasangka baik kepada mereka. Ya, kita nggak dapat faidah untuk bisa bermajlis bersama mereka. Lianna hadza yahsul li talibil ilmi bihi umurun nafsiyatun wa ibadiyatun katsiratun muhimmah. Ya, dengan cara bermajlis dengan teman-teman kita di majelis-majelis ilmu ada faedah yang sangat banyak. Ya. Ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wa kana awal ma yarwil ulama li talibil ilmi min al ahadits al hadits al musalsal bil awwaliyah. Kata beliau, dahulu para ulama kita ketika mengajarkan ilmu, maka seringkali hadis yang pertama kali disampaikan kepada para penuntut ilmu adalah hadis yang dikenal ya dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengasihi, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang ada di atas muka bumi, niscaya zat yang di langit akan merahmati kalian. Kata beliau, fa hadzal hadits huwa awwal ma yusmi'uhu syaikhu li talibihi. Hadis ini adalah hadis yang pertama kali disampaikan oleh para guru kepada murid-murid mereka di majelis-majelis ilmu. Dan tentu para ulama ketika mereka membawakan hadis ini, mereka punya tujuan, punya maksud. Ya. Kenapa para ulama terdahulu mereka menyampaikan hadis tentang rahmat ini di hadapan para penuntut ilmu mereka? Kata beliau, إذا أراد أن يطلب العلم في السابق فهذا الحديث هو أول ما يسمعه الشيخ لطالبه إذا أراد أن يطلب العلم في السابق. Dahulu para ulama membacakan hadis ini di hadapan murid-murid mereka yang ingin menuntut ilmu di hadapan mereka, yang ingin talaqi ilmu di hadapan mereka. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Liyubayyina anna ma'khadha hadzal ilmi ala rahmati bil khalqi. Ya, para ulama ingin menjelaskan kepada murid-murid mereka
bahwasannya pondasi ilmu adalah rahmat terhadap makhluk. Pondasi ilmu ya adalah kasih sayang kepada sesama, ya, kepada penuntut ilmu. Ya. Makanya para ulama kita mengatakan, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ketika mendefinisikan ahlu sunnah, ketika menjelaskan karakter ahlu sunnah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Siapa itu ahlu sunnah? Ahlu sunnah kata Syekhul Islam adalah a'lamun nasi bil haqq, orang yang paling mengetahui tentang kebenaran, orang yang paling bersemangat di dalam menuntut ilmu, orang yang paling bersemangat di dalam mempelajari yang hak, dan orang yang paling pengasih dan penyayang terhadap makhluk. Maka antara ilmu dengan sifat rahmah jamaah, dua hal yang saling melazimi. Ya. Ini kaidah syariat. Antara ilmu dengan sifat rahmat adalah dua hal yang saling melazimi. Semakin seseorang bertambah ilmu, harusnya semakin apa? Semakin bertambah rahmatnya. Ya. Ini kaidah syariat. Ya, seorang muslim, seorang muslimah, semakin dia lama datang ke majelis ilmu, semakin belajar ya tentang Al-Quran dan Sunnah, harusnya semakin apa? Semakin bertambah rahmatnya. Ya, karena antara ilmu dengan rahmat adalah dua hal yang saling melazimi, yang berjalan beriringan dan tidak mungkin dipisahkan. Kalau seseorang semakin dia belajar ilmu, semakin menuntut ilmu, semakin berkurang rahmatnya, ini tanda kalau ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Maka ahlu sunnah kata Syekhul Islam, a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Orang yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling semangat di dalam menuntut ilmu, yang mencari kebenaran, dan orang yang paling rahmat kasih sayang kepada manusia. Ya. Makanya setiap kali bertambah ilmu, hendaknya seseorang bertambah rahmatnya, bertambah kasih sayangnya. Ya. Nah, ini maksud para ulama ketika mereka menyampaikan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama di awal-awal majlis mereka. Ya, untuk memberikan faidah kepada para penuntut ilmu bahwasannya pondasi ilmu adalah sikap rahmat dan kasih sayang. Ya, sikap rahmat dan kasih sayang. Nah, kata penulis, fa idza sara, atau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa idza sara talibul ilmi mun'azilan yadrus fi baitihi farubbama hasala lahu naw'u isti'la'in wa naw'u ujubin bi nafsihi au bu'dun an mukhalatatin nas. Nah, ini diantara dampak negatif orang yang jarang ke majelis ilmu. Ya, orang yang talaqi ilmunya hanya sebatas belajar sendiri, ya, tanpa datang ke majelis-majelis ilmu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketika seorang talibul ilmi munazil, ya, dia hanya menyendiri, yadrus fi baitihi, dia hanya belajar di rumahnya saja, farubbama hasala lahu naw'u isti'la, maka seringkali ya dia memiliki sikap isti'la, sikap kesombongan. Wa ujub bi nafsihi, memiliki sikap ujub, berbangga diri. Ya, yakni orang yang belajarnya dia belajar sendiri tanpa bermajlis dengan para ulama, maka ya berlaku baginya pepatah bagai katak dalam tempurung. Rasanya apa? Rasanya besar. Ya, ini bahayanya dan ini real dalam kehidupan. Ya, ketika seseorang hanya menyandarkan pada pemahamannya sendiri, ya, akhirnya yang ada adalah kesombongan, menolak nasihat dan menolak kebenaran. Ya, maka metode belajar itu sangat penting.
Karena metode inilah yang akan membentuk kepribadian seseorang. Ya. Ketika seseorang jauh dari bimbingan para ulama, dia hanya mengandalkan belajar dengan pemahaman dirinya sendiri. Seringkali yang timbul adalah sifat sombong dan ujub dengan pemahamannya. Ya. Beda dengan orang yang duduk di majelis ilmu, bertemu dengan kawan-kawannya, ya dibimbing oleh para ulama, maka insya Allah ilmunya lebih berkah. Ya. Karena ilmu itu para jamaah ya punya karakter ketawaduan, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat memiliki karakter ketawaduan, ilmu yang menuntun pemiliknya untuk bersikap rendah hati. Ya. Maka ilmu yang membuat seseorang ujub, membuat seseorang kiber, ya sombong, berbangga diri, itu tanda kalau seandainya ilmu yang dia miliki bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ya, seseorang pernah berkata, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi, yang sombong. Sebagaimana air bah musuh dari tempat-tempat yang tinggi. Maka karakter ilmu para jamaah adalah karakter ketawaduan, dan kita lihat sirah para ulama kita ya yang rasikhina fil ilmi, maka mereka berjalan di atas ketawaduan, karena inilah buah dari ilmu yang bermanfaat. Orang kalau dia belajarnya hanya mengandalkan pemahamannya sendiri, maka besar kemungkinan ilmu yang dia miliki ya akan membawa dia kepada kesombongan, akan membawa dia kepada ya sifat ujub atau berbangga diri. Oleh karenanya ya seorang talibul ilmi harus faham cara menuntut ilmu yang benar. Ya, hukum asal kita menuntut ilmu adalah menuntut ilmu di majelis-majelis para ulama, dan jangan pernah kita merasa ya ilmu kita sudah cukup. Jangan pernah kita merasa ilmu kita sudah cukup. Karena orang yang merasa dirinya cukup, ya, maka akan terhalang dari kebaikan. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas para jamaah yang Allah muliakan. Ya. Saya mohon maaf tidak ada soal jawab ya untuk pagi hari ini, karena ada hal yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya. Allah berikan kepada kita ilmu yang nafi', dan kita berlindung kepada Allah dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.